Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Zahra Mazayutami dengan NIM 1503223-157. Saya dari kelas PIAR 4604. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna toleransi bagi kehidupan beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Toleransi adalah sikap saling menghormati perbedaan keyakinan tanpa memaksakan kehendak sendiri. Al-Quran dengan tegas menyatakan, Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Ayat ini diturunkan di Mekah ketika kaum musyrikin menawarkan kompromi. Kami sembah Tuhanmu setahun, kau sembah Tuhan kami setahun. Namun Rasulullah SAW menolak tawaran tersebut dengan penuh ketegasan, tetapi tetap menjamin hak mereka untuk beribadah. Inilah toleransi aktif, tidak setuju tapi tidak memusuhi. Bayangkan, di tengah tekanan, beliau tidak membalas dengan kekerasan, melainkan dengan akhlak mulia. Allah juga berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujarat ayat 13. Keragaman adalah sunnatullah. Tujuannya untuk saling mengenal, bukan saling menjatuhkan. Jika kita renungkan, di Indonesia saja ada ribuan suku, ratusan bahasa, dan 6 agama resmi. Tanpa toleransi, mustahil kita bisa hidup berdampingan selama puluhan tahun dalam damai. Di Madinah, Rasulullah mengukir sejarah dengan piagam Madinah yang menjamin bagi Yahudi agama mereka, bagi Muslim agama mereka. Konstitusi toleransi pertama di dunia lahir 14 abad sebelum deklarasi HAM PBB. Piagam itu tidak hanya kata-kata tetapi diterapkan di dunia nyata. Umat Yahudi ikut berperang bersama Muslim melawan musuh bersama. Mereka saling membantu dalam paceklik dan pasar Madinah menjadi tempat transaksi lintas agama tanpa diskriminasi. Toleransi bukan berarti membenarkan semua ajaran. Al-Quran melarang provokasi. Janganlah kamu menghina Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka akan menghina Allah secara melampaui batas tanpa pengetahuan. Quran Surat Al-An'am ayat 108. Larangan ini justru melindungi harmoni. Jangan memicu kebencian, tetapi tetap teguh pada akidah. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi tidak boleh saling mencaci. Sejarah mencatat, ketika umat Islam diusir dari Mekah, mereka justru diterima di Habansyah oleh Raja Kristen yang adil. Karena Rasulullah SAW mengajarkan, kembalikan kebaikan dengan kebaikan. Di kehidupan sehari-hari, toleransi bisa kita wujudkan dengan hal sederhana. Ucapkan selamat hari raya kepada tetangga yang berbeda agama. Ikut gotong royong membersihkan rumah ibadah lain. Lawan hoaks kebencian di media sosial dengan fakta dan kasih sayang. Atau contoh nyata yang terjadi di Indonesia. Pada saat banjir melanda Jakarta, masjid, gereja, dan bahkan vihara bersama-sama membuka dapur umum. Atau saat gempa yang terjadi di Lombok, santri dan pastor bahu-membahu mendirikan tenda pengungsian. Itulah toleransi yang hidup, bukan hanya di seminar-seminar, tetapi di lapangan. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Toleransi bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Ia bisa membuka pintu ekonomi, ilmu pengetahuan, dan persahabatan. Bayangkan jika setiap kita menjalankan ini. Mungkin anak-anak kita tumbuh tanpa trauma kebencian. Pemuda kita fokus membangun bukan memecah belah. Dan bangsa ini mungkin menjadi teladan dunia. Teman-teman semua, marilah kita jadikan toleransi sebagai amal nyata. Mulai dari rumah, sekolah, pasar, hingga media sosial. Semoga Allah berkahi kita semua dan menjadikan Indonesia sebagai baldah thayyibah warabun ghafur.
Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.